Ini Bang Ken ini kan ex NII ya. Nah, sekarang mendirikan namanya NII Crisis Center. Itu apa sih sebenarnya? Organisasi apa itu? NII Crisis Center adalah organisasi masyarakat yang kita buat. Latar belakangnya kami semua adalah para mantan NII yang insya Allah sudah sadar, sudah keluar. Walaupun sampai sekarang masih banyak yang tidak percaya kalau di antara kami itu masih ada yang aktif di sana. Tapi itu tidak bermasalah bagi kami. Yang penting kami berusaha membuat kanal-kanal pengaduan masyarakat karena kami merasa masyarakat ini dulu kan ya seperti saya ketika awal keluar. Mohon maaf, kasus radikalisme, orang yang terpapar ini seperti kasus pemerkosaan, mohon maaf. Jadi orang yang sudah diperkosa malu mau cerita, mau lapor polisi juga takut nanti diteror sama pelaku. Begitu juga persoalan radikalisme, anak pintar ditipu oleh kelompok radikal yang oleh sebagian orang ini nggak mungkin anak pintar kalau ditipu, malu mau cerita, dibully, dihakimi, itu tidak siap, dianggap sebagai aib, cukup menjadi masalah sendiri. Terus yang kedua, lapor polisi, jadi takut diculik, diteror, dibunuh sama teman-teman yang masih aktif. Makanya ya kami menyadari, ya sudah, kami dan kawan-kawan buka forum pengaduan, nanti kita bicara satu frekuensi bahwa kita juga pengalaman yang sama, nanti yang data masuk kita laporkan juga ke BNPT bahwa ini terjadi radikalisme di masyarakat. Nah ini laporan-laporan yang kita lakukan Kan baru begini, kita tindak Bang Ken. lanjuti. Kan orang menganggap NII kan sudah masa lalu ya. Udah nggak ada lagi lah gitu kan. Kok sekarang sepertinya kok muncul lagi gitu. Ideologi tidak akan pernah mati. Dia akan tetap berkembang, metamorfosa dengan nama-nama yang baru. Bahkan NII masih eksis. Kita lihat kemarin 56 di Garut, ini di Lampung 30 lagi. Artinya dia tidak akan pernah putus asa. Dia akan terus berusaha karena menganggap militansi terbangun ini karena punya lawan. Lawannya adalah sebuah negara lah. Ini yang kita lakukan kepada masyarakat. Jadi pengaduan-pengaduan yang masuk ini beragam sampai ribuan. Walaupun nggak semuanya ada terpapar NII. Ada yang misalnya anak hilang. Itu kita identifikasi ternyata bukan karena NII. Ada yang ternyata bermasalah dengan kawannya, dengan keluarganya. Nah, jadi ada 3 tahap di NII Crisis Center SOP yang kita lakukan. Yang pertama identifikasi ketika mendapatkan laporan dari masyarakat. Apakah ini benar masuk NII atau bukan? Kita identifikasi. Kalau memang benar masuk, lalu kita investigasi. Ini jaringan mana? Karena jaringan NII ini kalangan pelajar, mahasiswa, kalangan buruh, bahkan ada kalangan artis. Ini walaupun doktrinnya sama. Tapi cara penyampaiannya berbeda, cara masuknya, pintu masuknya berbeda. Jadi kalau ibarat penyakit ke dokter, kita cari penyakitnya. Lalu yang ketiga adalah rehabilitasi. Pun dengan cara yang berbeda walaupun tadi doktrinnya sama. Karena psikologi anak ini kan berbeda-beda. Ada yang ketika tangani diam, ada yang frontal. Bahkan kita pernah dibawain celurit karena penanganannya. Jadi kita pelajari psikologi dan yang bisa tahu paham itu kan biasanya keluarga. Nah ini yang akhirnya kita tindak lanjuti dan kita kaget. Dikala saat pandemi ini justru laporan kepada kita sangat banyak. Saya ingin tahu dulu, berapa bahayanya pemahaman NII ini tuh? NII ini menurut saya lebih jahat dari yang jahat saat ini. Karena kalau kelompok teroris itu bahaya sekali juga, tapi kan pada suatu waktu dan ini kelompok ini kan biasanya sudah terdeteksi oleh aparat ketika dia sudah menjadi kelompok jaringan terorisme. Kalau NII ini kan baru dipaham, di pemikiran. Sementara di negara kita ini juga paham dan pemikiran itu belum ada payung hukum. Yang bisa ditindak adalah orang-orang yang sudah melakukan tindakan terorisme. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Jadi yang bisa ditindak adalah tindakan. Nah, sementara yang ditindak oleh Densus ini juga adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan. Jadi ada preventive strike, pencegahan keras. Lah ini kita mengapresiasi luar biasa dan Densus ini kalau di dunia nomor 1. Cuman masalahnya belum bisa menindak paham atau pemikiran. Sedangkan di masyarakat ini yang terjadi dari intoleransi, menjadi radikalisme pemikiran, benci kepada negara, mengkafirkan orang tua. Bahkan di NII kalau menurut saya lebih jahat lagi. Orang yang sudah bergabung, itu dimiskinkan hartanya atas nama infak mendirikan negara. Dirusak akhlaknya, yang tadinya anak taat kepada orang tua, mengkafirkan, woi semuanya salah. Bahkan bukan hanya mengkafirkan, harta orang tua dicuri, ditipu dengan modus kehilangan barang. Jadi akhlaknya rusak. Yang ketiga, dihancurkan masa depannya. Yang kuliah, yang sekolah, yang kerja harus keluar dari lingkungannya karena aktif di sana. Jadi ini lengkap sekali. Kalau saya bilang ini tragedi kemanusiaan atas nama agama.
Anak muda yang punya semangat juang, ketemu guru yang salah, tapi akhirnya yaitu jihad yang salah. Dan ketika anak bergabung, yang menjadi korban bukan hanya dia. Ini kan pemahaman. Yang diterima ini dianggap sebagai perjuangan yang harus disampaikan kepada orang lain seperti multi level marketing. 1 ngerekrut 5, 5 ngerekrut 10, 10 20, dan dia tidak akan pernah berhenti sebelum ada ideologi baru yang menurut dia lebih bagus dari yang dia yakini saat itu. Secara sekilas mata ya, sekilas segambar kan jelas-jelas sekali bahwa ajaran ini kan apa ya? Jelas-jelas salah gitu. Mengingkari orang tua, ya kan, mengapirkan orang tua. Tapi kenapa masih bisa diterima ya di kalangan-kalangan tertentu, Itu kan pemahaman seperti itu. Persepsi orang luar. Ketika kami direkrut di dalam, ya kami dikondisikan dalam sebuah tempat yang semuanya mengatakan hal yang sama. Dalam proses perekrutan biasanya pengkondisian, ketemu di medsos misalnya, tiba-tiba janjian ketemu di satu tempat, satu korban ini biasanya 5 perekrut. Korbannya laki-laki, yang ngerekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama. Ya. Dan ngerekrutnya tidak di masjid, tidak di musola. Di kafe, di taman, di food court, yang orang tidak dicuriga bahwa ini adalah perekrutan. Dan dikondisikan sedemikian rupa. Misalnya begini, satu korban ini menjual kucing Anggora di pasar. Ketemu dengan 5 orang yang pengen beli, tapi nggak punya dana. Disetting bahwa ini anjing misalnya kan. Kucing Anggora kan mahal, kalau anjing lebih murah. Yang pertama bertanya, anjingnya bagus ya? Yang punya, bukan. Ini kucing Anggora, bagus dan mahal. Orang yang kedua, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing Anggora. 3, 4, 5, semua mengatakan bahwa ini anjing. Akhirnya yang punya kucing ragu. Jangan-jangan ini anjing. Karena semua mengatakan bahwa ini adalah anjing. Terpatahkan, padahal faktanya ini adalah kucing. Begitu juga orang luar mengatakan ini salah. Tidak, karena di dalam kelompok semua mengatakan ini benar. Sugestinya bukan binatang, ini kitab suci, ini ayat-ayat Allah. Kalau kita melawan kitab suci, kita berarti orang kafir. Dan kita di dalam tidak diberikan kesempatan untuk berpikir namanya warna abu-abu, merah gitu. Kalau nggak hitam, putih, benar, salah, beriman, kafir. Lah kita dikondisikan pertanyaan-pertanyaan yang kita sulit menjawab. Bagus mana ciptaan manusia dengan ciptaan Allah? Bagus mana Quran dengan Pancasila? Bagus mana negara Islam dengan negara kafir? Bagus mana Pak Jokowi dengan Rasulullah? Yang jomplang, tapi kita diminta untuk memilih salah satu di antara itu. Jadi ya nggak ada pilihan. Ya pasti milih yang ideal. Nah itu yang terjadi. Ya saya mau kembali ke Pak Kades. Iya.